Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fioneta Yunira Asipurandari dengan NIM P17410253100. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan program RME Python. Saya akan izin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah muncul untuk aplikasi Python-nya? Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan terkait program dari RME Python ini. Jadi di program ini itu terdapat 6 file 6 file utama yang digunakan. Untuk yang pertama itu ada database. Untuk database ini digunakan sebagai database sementara. Jadi data disimpan menggunakan list dan dictionary. Lalu yang kedua itu ada laporan. Nah, di laporan ini itu sebagai modul untuk menampilkan data pasien, riwayat pemeriksaan, dan mengecek kelengkapan data rekam medis. Di sini terdapat fungsi yaitu menampilkan seluruh data pasien, mencari dan menampilkan data pasien berdasarkan nomor rekam medis, lalu juga ada untuk menampilkan semua riwayat pemeriksaan pasien. Lalu ada untuk mengecek kelengkapan data demografi dan pemeriksaan terakhir. Nah, selanjutnya itu kita akan ke file main page. Lalu di file ini itu adalah file utama dari aplikasi rekam medis elektronik rawat jalan modular. Jadi nantinya itu untuk programnya akan dijalankan dari file main.py ini. Nah, nanti ada pilihan fungsi menu utama aplikasi. Lalu untuk file keempat itu ada pemeriksaan PY. Nah, di file ini itu sebagai modul pemeriksaan rawat jalan. Jadi di sini itu diprogramkan untuk satu pasien dapat memiliki banyak riwayat pemeriksaan. Lalu di sini ada fungsi-fungsi untuk menambahkan pemeriksaan pada pasien. Lalu ada di dalam fungsi ini itu nanti akan dikeluarkan untuk seperti keluhan utama, tekanan darah, suhu tubuh, diagnosis, tindakan atau terapi, dan poli tujuan. Lalu yang ke kelima itu ada file pendaftaran. Nah, di file ini tuh sebagai modul untuk proses pendaftaran pasien rawat jalan. Nah, di sini terdapat fungsi untuk mendaftarkan pasien baru. Nanti akan muncul seperti nama pasien, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor HP. Lalu yang terakhir, yang keenam itu ada utilitas. Nah, di file ini itu berfungsi sebagai untuk membantu dari program RME yang seperti eh, tekan enter untuk melanjutkan, lalu ada untuk membuat nomor rekam medis otomatis. Jadi setelah pasien daftar itu nanti akan muncul nomor rekam medis yang otomatis dibuatkan. Lalu ada untuk mencari pasien berdasarkan nomor rekam medis. Lalu ada fungsi yang untuk memastikan input tidak kosong. Jadi nanti kalau misalnya ada yang kosong itu akan muncul tulisan seperti input tidak boleh kosong.
Nah, sekarang saya akan eh, mempraktekkan seperti apa untuk penginputan dari pasiennya. Mula-mula kita akan eh, klik tombol play ini, itu adalah tombol run. Nah, di sini akan langsung muncul aplikasi RME Rawat Jalan. Nah, untuk penginputan pasien itu kita akan inputkan nomor satu, lalu kita tekan enter. Nah, di sini nama pasiennya bisa dimasukkan untuk nama pasiennya, misalnya adalah Asila Masila. Lalu enter, diisi tanggal lahirnya 18 Januari 2005. Jenis kelaminnya perempuan. Alamatnya Jalan Bogor nomor 9. Untuk nomor HP-nya, lalu kita enter. Nah, setelah kita isikan untuk data demografinya itu, nanti ada tulisan data pasien berhasil disimpan. Nomor rekam medis pasien adalah RM001. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu programnya bisa membuat nomor rekam medisnya secara otomatis dan datanya akan disimpan di database ini. Lalu kita enter. Setelah itu kita akan menginputkan untuk pemeriksaan rawat jalannya. Jadi kita klik nomor 2, masukkan nomor rekam medis yang tadi sudah muncul, RM00 RM001. Nah, karena tadi itu adalah pasien yang masih baru dan belum ada pemeriksaan, jadinya di sini ada angka 0 karena masih belum ada pemeriksaan. Lalu kita isikan untuk keluhan utamanya, misalnya demam, tekanan darahnya 180, suhu tubuhnya 37, diagnosisnya demam berdarah. Tindakannya berian obat dan lalu kita enter, lalu kita isikan untuk polinya, poli, lalu kita enter. Nah, setelah diisikan, nanti akan langsung muncul untuk data pemeriksaan berhasil ditambahkan. Lalu untuk total pemeriksaannya ada 1 karena baru diinputkan barusan. Lalu kita enter. Nah, lalu jika ingin melihat semua pasien itu, kita bisa klik nomor 3. Nah, di sini sudah muncul untuk daftar pasien yang tadi sudah diinputkan sesuai dengan pendaftaran di awal. Lalu kita enter. Nah, di sini juga ada pilihan untuk cari data pasien di nomor 4. Lalu kita masukkan nomor rekam medisnya, misalnya RM001. Nah, ini Asila Masila. Di sini juga ada cari data pasien sesuai dengan nomor rekam medisnya, yaitu RM001. Maka akan muncul sesuai dengan pasiennya. Lalu enter. Selanjutnya kita akan melihat riwayat pemeriksaan. Jadi kita klik nomor 5, lalu enter. Masukkan. Lalu di riwayat pemeriksaan pasien itu langsung muncul untuk pemeriksaan dari pasiennya sesuai dengan pemeriksaan yang tadi kita inputkan. Lalu kita akan mengecek kelengkapan data rekam medis. Jadi kita akan klik nomor 6.
lalu masukkan nomor rekam medisnya. Nah, di sini tertera dengan 100%, artinya semua data terkait dengan data demografi dan data pemeriksaan terakhir itu diisi dengan lengkap. Maka dia akan muncul 100% dengan kategori lengkap. Nah, setelah selesai dan kita ingin keluar dari program ini, maka kita bisa klik nomor 7 lalu kita enter. Nah, di sini ada muncul terima kasih program selesai. Jadi kita sudah keluar dari program tersebut. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah ucapan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.